Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, sembari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita menyerahkan diri kita kepada Allah bahwasannya kita hanyalah manusia yang lemah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan materi kita, ya, mengenai sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sebagaimana pada hari Selasa lalu, ya, Ustadz telah menyampaikan materi ini dari Shafir, Qalqalah dan Lin, ya. Untuk hari ini kita lanjutkan sampai selesai, ya, tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Dan hari ini kita tidak tatbik, ya, tidak tatbik tahsin, tapi kita lanjutkan materi kita karena berhubung beberapa minggu ke depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, kita masuk ke Shafir, ya. Kita ulang-ulangi lagi, ya, ini 3 materi ini. Shafir ini yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah, ya. Sifat ini terdapat pada huruf shad, zai dan huruf sin. Mungkin bisa antum dengar, ya, bagaimana Ustaz mengucapkan ketiga huruf ini, ya. Jadi antum coba mengsukunkan huruf, ya, jika antum ingin tahu huruf itu letak di mana, atau mentasydidkannya, ya. As. Di mana tak huruf shad? Ya, huruf shad, zai dan sin itu sama, ya, tempat keluarnya, yaitu ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah, ya, keluar dari celah yang sempit. Taib, coba ucapkan sa. Ayo anak-anak ustaz di rumah dites. Su. Kemudian kita kasrohkan si. Kemudian huruf zai, ya. Zai. Za. Zu. Kalau zu, ya, setiap dhammah itu dimonyongin. Kemudian zi. Taib, kita lanjutkan, ya. Sa.
Su. Kita kasrahkan. Si. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Kemudian qalqalah. Sebelumnya ada contohnya ya, surah An-Nas. Ini kalau kita di kelas nih, kita akan baca bersama-sama ini surah An-Nas-nya ya, untuk memantapkan lagi ya dalam penyebutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, betul-betul ini huruf shafir ini harus tipis ya, Sekali lagi Ustaz contohin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Taib ya. Seperti itu anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan qalqalah. Nah, qalqalah memantulnya suara pada huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Maksudnya harokat mad asli dan lain sebagainya ya. Kemudian sifat ini tergabung pada 5 huruf ya, qut bujaddin ya, qut bujaddin, to qut bujaddin. Bisa juga baju di toko ya. Kemudian contohnya lam yalid wa lam yulad ya, dalnya dipembalkan, dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad ya, lam yalid wa lam yulad. Baik. Kemudian qalqalah terbagi menjadi 2, ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Qalqalah kubra apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid ataupun tidak ya, dan dia di akhir pada waqaf ya. Waqaf itu akhir kalimat, bisa juga dia di pertengahan jika ada tandanya ya, tanda-tanda waqaf yang telah kita pelajari sebelumnya. Contoh, tabbat yada abi lahabi wa tab ya, huruf ba-nya itu ditasydidkan. Kemudian contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulangi ya, contoh yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Langsung ya, falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini huruf ini surah Al-Falaq ini rata-rata berakhiran waqaf, berakhiran qalqalah ya. Ada huruf-huruf qalqalah di waqafnya. Taib anak-anak Ustaz, kita lanjutkan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini ada di tengah kata atau kalimat ya. Dia berada di tengah, sedangkan yang kubra tadi di akhir ya, di akhir kalimat saat waqaf. Contoh ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Ini surah Al-Mu'minun ya. Kemudian dalam layar antum contoh yang kedua, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Saya ulangi ya, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Taib anak-anak Ustaz. Kita lanjutkan yang ketiga, liyunfiq dzu sa'ah. Saya ulangi, liyunfiq dzu sa'ah.
ya, fiqadhu ya. Yang ketiga, liyunfiqadhu sa'ah ya. Baik, semoga Nana Ustaz semua paham semua. Kita lanjutkan ya. Ini lin. Lin yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf yaitu ya sukun waw sukun. Huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Ini ada dalam surah surah di dalam juz 30 ya. Al-Quraisy ya, Al-Quraisy. Kemudian contoh khauf, haid, bait ya. Saya contohkan baca surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy. Ada syanya ya di akhir ya. Saya ulangi. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, itu juga ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu juga. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada kan? Khauf ya. Surah Al-Quraisy. Kemudian inhiraf. Inhiraf ini menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan ya, lisan atau lidah. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan ro ya, menyimpang. Antum lihat huruf lam ini menyimpang. Lam ini ya seperti pada makhraj dia terletak ya ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel gusi dari gigi bagian atas ya. Dia agak menyamping juga, ada 4 gigi ya yang dia mengenai, atau kalau bisa dibilang yang dia berhadapan dengan 4 gigi tersebut. Yang pertama ya, 2 gigi pertama itu geraham pertama, kemudian 2 gigi taring, kemudian 2 gigi seri samping dan 2 gigi seri ya. Nana Ustaz yang dirahmati Allah. Jadi dia makannya dia agak menyamping ya, nyamping, dan di tengah ada juga ada nih 2 gigi seri. Sedangkan huruf ro dalam makhrajnya itu jika antum mencatat ya, antum sudah tahu bahwasannya ro itu terletak di awal punggung ujung lidah pada posisi 2 gigi, pada posisi gusi 2 gigi seri atas ya. Ini juga dia di gusi. Coba antum ucapkan di rumah. Lam, la, lu, li. Type anak Ustaz. Kemudian huruf ro, ro, ru, ri. Oke, taib. Kita lanjutkan takrir. Takrir ini ya, bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro ya. Ro ini takrir, artinya bergetar ya. Hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali ya. Jadi dia bergetarnya sedikit saja ya, bergetarnya sedikit ya pada ujung lidah. Ro, ro ya, bukan kita mengucapkan ro ini jadi ro, bukan gitu ya, bukan ro, tapi sedikit aja. Ro, ro, ro. Antum letakkan huruf ujung lidah antum di punggung ujung lidah antum pada 2 gusi 2 gigi seri atas ya, letakkan. Antum praktekkan langsung di rumah pengucapan huruf ro ini. Ayo kita lanjutkan. Ro, ru, kemudian kita kasrohkan ri ya. Kalau ri lebih tipis lagi ya. Sekali lagi Ustaz contohkan, antum setelah Ustaz ucapkan antum contohkan di rumah
Ro, ru, ri. Taib anak Ustaz, bukan ro, bukan ru, bukan ri ya. Bukan kayak kita mengucapkan dahulu, mungkin kita pernah belajar ya sewaktu kecil pengucapan huruf R ya. R kan gitu ya. Bukan ro, bukan ru, bukan ri ya. Dia tidak bergetar berulang-ulang ya. Tidak bergetar berlebihan. Taib anak Ustaz, kita lanjutkan. Tafashi ya, tafashi ini tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Sifat ini terdapat pada huruf shin ya. Jadi huruf shin ini udara tersebar ya pada seluruh mulut kita. Coba antum ucapkan sya ya. Harus betul-betul. Di mana letaknya huruf sya anak Ustaz? Letaknya ya, makhrajnya itu lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas ya. Dan di situ ada 3 huruf, sya, jim dan huruf ya. Ayo anak Ustaz ucapkan sya, syu, kita kasrohkan shi. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan istitalah. Istitalah ini bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Ya, antum pahami ya. Bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas ya. Gigi geraham atas ya, ini tempatnya huruf dot itu tadi ya. Hingga ujung lidah dia maju ya, menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Jadi kita tempel dulu tepi lidah kita kiri kanan. Kemudian ujung lidahnya akan maju, nanti juga akan menempel gusi atas ya. Gusi atas. Ya, kita ucapkan bo. Ayo anak Ustaz. Do. Sekali lagi ya. Du. Di. Ayo anak Ustaz. Do. Yang kedua kita dhammahkan du. Ketiga kita kasrohkan di. Di ya. Agak turunkan dagu kita. Di. 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 Baik, contohnya ya, ini ada surah Al-Fatihah di ayat yang terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi ya, anak Ustaz yang dirahmati Allah, ayat Al-Fatihahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu isi namanya istitalah ya, walau do. Jadi antum nggak langsung walau do, nggak gitu ya, tapi walau do. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan gunnah ya. Gunnah yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim ya, huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B, bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan ya. Kita lanjutkan. Yang pertama,
tingkatan yang paling sempurna atau akmal ma takun. Ya, tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan. Contoh ya, Muhammadun ya, Muhammadun. Kemudian amanna. Kemudian ini ya, kam min fi'atin. Ya, ini surah Al-Baqarah nih. Kam min fi'atin, ini dia ya. Kemudian mimmal. Mimmal. Antum jangan mengucapkan minmal, tapi langsung aja antum leburkan dia. Mimmal, mimmal. Kemudian ini Muhammadun amanna, ini juga ya. Khairayyarah. Ini kan khairon, ada seakan-akan ada nun. Jadi idgham bigunnah. Ya, kita lanjutkan. Min waliyyin wala waqa. Ya. Irkam ma'na dan lain-lain. Kemudian anak-anak Ustaz, pada tingkatan yang kedua idgham ini ya, itu ada tingkatan yang sempurna namanya kamilah. Kamilah atau sempurna. Tingkatan ini ya kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ia ada pada huruf nun dan mim yang ikhfa ya. Wala man sabar. Kemudian mansura. Kemudian hum barizun. Kemudian mim ba'du. Mim ba'du ini apa Nana Ustaz? Iklab ya. Baik. Kita lanjutkan tingkatan yang ketiga, ada naqisah atau kurang. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang sukun ketika idhar ya. An'amta, langsung aja ya. Kemudian alaihim ghairil maghdu, ya ini dia. Kemudian tingkatan yang terakhir an anqas ma takun, tingkatan paling kurang ya. Nun pada tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Contohnya nahnu, namariqa. Nahnu dan namariqu. Kemudian kita lihat catatan, kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Dalam edisi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Nanti kita pelajari lebih mendalam. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Semoga antum semua dapat membedah lagi ya, dalam artian mencari-cari lagi ilmu tajwid ini ya. Ilmu tajwid ini sangat penting bagi kaum muslimin, di mana hidup kita selalu bersinggungan dengan Al-Quran. Jadi kalau antum tidak sering-sering ya dalam membaca Al-Quran, maka antum ke depan nanti bisa lupa ya, bisa jadi antum lupa dalam mengucapkannya ya. Jadi antum harus sering-sering ya dalam membaca Al-Quran. Kalau antum sering-sering, antum terbiasa, iman antum akan lebih naik dan antum terbiasa membaca Al-Quran yang jadinya dapat membuat antum khusyuk ketika sholat ya. Tapi kalau antum jarang baca Quran, antum bisa jauh dari Allah dan juga antum bisa kurang khusyuk dalam sholat. Baik ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Ustaz untuk antum semua, rajin-rajinlah baca Al-Quran ya. Kalau bisa buat target sebulan 1 juz ya, atau target 1 hari 1 juz, itu lebih baik
Ya, sebulan 1 juz itu sedikit ya. Afwan ya. 1 hari 1 juz ya. Sebulan antum mungkin 5 juz atau ya 10 juz gitu. Itu baru bagus ya. Maka sekali lagi Ustaz katakan, sering-sering antum baca Quran, antum praktekkan saat antum salat sunnah, khususnya salat sunnah yang bisa antum jaharkan, yaitu saat ba'da salat maghrib ya, kemudian ba'da isya ya, kemudian lagi tahajud antum ya, kemudian salat sunnah fajar juga bisa ya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.